Oke, di sini kita akan bahas tentang eh, kitab pengobatan Tiongkok Wang Tianjing Yellow Emperor Canon Internal Medicine ya. Dan ini adalah pembahasan pertama. Jadi kitab Wang Tianjing ini adalah salah satu kitab pengobatan Tiongkok ya, yang di eh, diwariskan gitu kan ya dari kisahnya kaisar ya, kaisar kuning. Kalau zaman dulu tuh kan memang di Tiongkok itu eh, kerajaan-kerajaannya itu benar-benar apa namanya tuh dia punya pil khusus. Terus tuh memang raja zaman dulu di Tiongkok itu memang dia tuh kayak apa kayak pengobatan atau apa tuh semua adanya di pemerintahan utama di kerajaan itu gitu, termasuk ajaran-ajarannya ya. Ini kurang lebih yang dari kerajaannya ya, tapi ini yang Huang Tinecingnya. Nah, kurang lebih seperti itulah. Jadi ada banyak chapter di sana ya. Cuma ini saya sekarang membahas step by step ya. Nah, yang pertama itu adalah chapternya Sanggu Tianzhen Lun ya, mengenai energi kesehatan yang dipertahankan manusia di zaman kuno. Oke, next. Nah, di sini adapun bunyinya ya. Jadi Kaisar Kuning pada zaman kuno adalah seorang yang cerdas dan pandai ketika dilahirkan. Pandai berbicara ketika masih kecil, memiliki gaya yang sederhana dalam melakukan sesuatu dan memiliki karakter yang jujur ketika masih muda. Di masa mudanya, dia jujur dan memiliki kemampuan yang kuat untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah. Dia menjadi seorang kaisar ketika dewasa. Nah, terus di sini ya ada note ya, jadi penjelasan ya. Jadi Kaisar Kuning ini adalah salah satu dari 5 kaisar kuno di Tiongkok yang membantu membentuk mitologi Tiongkok, sejarah dan identitas. Jadi waktu itu zaman itu tuh di dataran Cina itu ya, Tiongkok itu ada 5 kekaisaran. Salah satunya adalah beliau ini ya, Kaisar Kuning ini ya. Kaisar Kuning atau Huangti ya. Disebut demikian dalam bahasa Mandarin karena karakter Cina ya. Ya, karakter Cina ini bacanya adalah Huang, berarti kuning dan juga membawa konotasi bercahaya atau agung. Hal ini mengaitkan kaisar dengan matahari. Jadi zaman dulu kan emang gitu ya. Jadi nama-nama itu disesuaikan dengan nama itu adalah simbol, simbol untuk apa namanya tuh menyimbolkan, memberikan makna pada sesuatu ya. Ini kaisar ya, kaisar kuning disimbolkan dengan matahari, kekuasaan ya, dari sumber dia itu adalah sumber energi ya, matahari itu gitu. Berikutnya, nah di sini kaisar kuning bertanya kepada guru Tao Cibo dengan berkata, saya diberitahu bahwa orang-orang di zaman kuno semuanya dapat bertahan hidup hingga lebih dari 100 tahun dan mereka tampak cukup sehat dan kuat dalam bertindak. Tetapi orang-orang pada saat ini berbeda. Mereka tidak begitu gesit dalam bertindak ketika mereka baru berusia 50 tahun. Dan apa alasannya? Apakah karena perubahan prinsip-prinsip spiritual atau disebabkan oleh perilaku manusia yang dibuat-buat? Jadi di sini Kaisar tuh bertanya, kok zaman dulu tuh orang-orang bisa hidup 100 tahun gitu loh. Sedangkan zaman sekarang itu baru 5 tahun aja dia sudah istilahnya apa namanya tuh udah lemes gitu ya, nggak bersemangat gitu loh. Sedangkan zaman dulu orang 100 tahun tuh masih kuat di jalan apa, kuat kayak kayak bergairah gitu loh. Zaman sekarang zamannya si Kaisar ini ternyata umur 50 tahun dia sudah bermasalah gitu loh ya. Terus tuh nah ini, Cibu nih perdana menterinya ya, ada yang bilang perdana menterinya, ada yang bilang penasehatnya lah, pokoknya intinya ada orangnya lah di situ. Kalau kita perhatiin ya, zaman-zaman dulu itu kan kalau apa mentransfer pengetahuan itu selalu dalam bentuk kisah, dalam bentuk cerita. Jadi biar menarik. Tapi di dalam kisah atau cerita itu ada banyak pengetahuan yang bisa diaplikasikan. Jadi dilatih ya otak kanan sama otak kiri kita. Kalau zaman sekarang kan beda ya, bukunya tuh misalnya eh, hukum kimia adalah gitu. Kalau kalau zaman sekarang tumbuh-tumbuhan apa namanya beringin ya, atau daun kelor.
mengandung bla 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 gitu. Tapi kalau zaman dulu enggak. Kalau teman-teman misalnya juga nanti baca-baca naskah-naskah kuno itu ya yang punyanya Indonesia ya, khususnya Bali itu ada naskah kuno namanya Taruh Pramana. Itu caranya orang zaman dulu ya menyampaikan apa pengetahuannya dia, misalnya tentang kasih tanaman apa gitu kan, melalui sebuah cerita, dibuatkan sebuah cerita. Misalnya saya pohon beringin, dia seolah-olah pohon ini ngomong nih sama si tabibnya, si dukun sakti, bukan dukun ya, apa dia seorang resi ya, resi yang mengerti tentang ilmu pengobatan gitu kan. Empu karena sih seorang empu yang mengerti ilmu pengobatan. Di situ tuh kita bisa melihat entah bener apa enggak ya. Tapi emang 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 ada orang-orang yang memiliki kelebihan ketika dia merasakan tanaman tuh dia bisa tahu energi tanaman seperti apa, cocoknya sama orang itu seperti apa. Saya ada satu kenalan tuh dia kalau lihat orang tuh dia langsung kelihatan tuh tanamannya dia tuh apa-apa aja yang dibutuhkan untuk tubuhnya dia. Jadi itu semacam kecerdasan atau intuisi ya yang sudah berkembang dan mungkin emang di situ dia berkembangnya gitu. Jadi zaman dulu kan emang gitu. Jadi sebuah kisah itu memang diceritakan dalam bentuk cerita gitu ya. Karena ketika sesuatu hal pengetahuan dibuat dalam bentuk karya seni ya berupa cerita gitu, itu kedua otak bekerja, otak kiri dan otak kanan. Kalau cuma sekedar informasi, kamu harus begini, kamu harus begitu. Ini adalah begini, adalah begitu. Ya, pakem kayak gitu ya. Nggak ada sendi-sendinya berbahasa. Itu yang bekerja hanya otak kiri kita, otak kanannya nggak bekerja. Jadinya tidak nyantol gitu loh, kurang masuk. Tapi ketika semua organ bekerja, otak kiri dan otak kanannya bekerja, ada unsur seni dimasukkan di sana, itu lebih masuk ke alam bawah sadar atau ke dalam diri kita tuh lebih kuat dia nyantolnya. Nah, gitulah. Misalnya lanjut lagi ya. Jadi uh, Cibo menjawab, mereka yang mengetahui cara menjaga kesehatan yang baik pada zaman dahulu kala ya, menjaga perilaku mereka dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan alam. Mereka mengikuti prinsip yin dan yang dan menjaga kesesuaian dengan seni ramalan yang didasarkan pada hubungan antara yin dan yang. Mereka mampu mengatur kehidupan sehari-hari selaras dengan cara memulihkan saripati dan energi vital, sehingga mereka dapat menguasai dan mempraktikkan cara menjaga kesehatan yang baik. Perilaku mereka dalam kehidupan sehari-hari semuanya dijaga dalam pola yang teratur seperti makanan dan minuman mereka dalam jumlah yang tetap. Kegiatan sehari-hari mereka semua dalam waktu yang teratur. Mereka tidak pernah bekerja berlebihan. Dengan cara ini, mereka dapat mempertahankan kesehatan jasmani dan rohani, sehingga mereka dapat hidup hingga usia lebih dari 100 tahun. Di sini ada beberapa poin penting sebenarnya ya. Poin-poin pentingnya itu di sini apa namanya, zaman dulu tuh di sini kan ada bilang kayak apa namanya ramalan ya, bukan di sini ramalan tuh bukan ramalan, maksudnya itu bukan ramalan diramal gitu enggak. Mereka ngerti banget misalnya kayak musim ini dia itu misalnya musim panas, oh energinya tinggi kita harus seperti apa. Di musim gugur ya, oh itu anginnya kenceng kira-kira kita seperti apa kayak gitu ya. Nah, jadi apa namanya terus tuh, jadi ramalan di sini ini bukan ramalan-ramalan nanti bakal gini enggak. Jadi dia membaca, jadi alam ini kan dia punya matematikanya sendiri ya, yang pasti misalnya akan terbenam di, ada hitung-hitungannya terbenam di saat misalnya di waktu misalnya musim musim dingin, misalnya lebih lama misalnya apa namanya tuh matahari tuh lebih istilahnya lebih lama malamnya daripada siangnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, mereka itu menyesuaikan diri mereka dengan alam. Jadi ramalan yin dan yang ini maksudnya adalah mereka mengetahui pola-pola bumi ini sesuai dengan yin dan yang. Jadi dia tahu matematikanya ya, sehingga mereka bisa menyelaraskan dengan konsep yin dan yang alam semesta atau kita sebutnya konsep yin dan yang bumi ini gitu ya. Nah, jadi di situ ya maksudnya ramalan ya. Terus tuh nah di sini kan katakan nih mereka mampu mengatur kehidupan sehari-hari selaras dengan cara memulihkan saripati dari energi vital ya,
sehingga mereka dapat menguasai dan mempraktikkan cara menjaga kesehatan yang baik. Jadi di sini ada, jadi zaman dulu tuh mereka mengerti ya bagaimana cara memulihkan saripati mereka dengan energi vital. Jadi saripati itu dalam tubuh kita tuh ada nutrisi ya saripati ya. Tapi bukan hanya nutrisi, ada juga namanya energi ya, penggeraknya itu gitu kan. Nah, eee, jadi orang zaman dulu tuh dia tuh tidak memboroskan itu gitu loh, karena dia ngerti tentang makrokosmos ya, ngerti tentang mikrokosmos yang ada di dirinya dia, dia menggabungkan makrokosmos di luar dirinya dia dengan mikrokosmos di dalam diri mereka. Jadi mereka tahu teknik bagaimana menjaga supaya energi vitalnya saripati dalam tubuhnya dia tuh tidak mengalami pemborosan, sehingga bisa, terjaga lebih baik. Terus ini udah bilang nih kan, perilaku mereka dalam kehidupan sehari-hari semuanya dijaga dalam pola yang teratur. Jadi di saat tidur ya tidur, di saat makan ya makan gitu ya. Jadi teratur gitu loh. Kalau zaman sekarang kan beda. Orang tuh begadang kayak gitu ya. Saya juga kayak gitu tuh. Kadang-kadang kalau ada tugas banyak, jadi pekerjaan, jadi lingkungan itu kayak zaman sekarang itu ngebuat kita tuh tidak selaras dengan waktunya alam. Yang harusnya waktunya tenang, kita malah berisik. Misalnya kita malah belajar di malam-malam gitu, atau mungkin kita apa namanya berisik lah, entah kita nonton lah apa, atau kita lihat medsos lah yang informasinya banyak di malam-malam, yang seharusnya itu cuma makin malam itu sebenarnya cuma kita kalau belajar belajarlah satu hal yang kira-kira tidak terlalu menguras energi, atau kita melakukan misalnya kayak maaf ya dugem gitu kan, jalan-jalan kemana gitu, kerja sampai lembur gitu. Intinya kita memforsir diri kita di saat dimana memang alam itu sedang tenang, sedang memulihkan dirinya, kita malah memboroskan energi. Jadi kan nggak selaras nih antara alam dan diri kita. Kalau zaman dulu tuh emang ketika dia waktunya tidur ya tidur gitu ya. Tapi emang sekali lagi yang membentuk zaman dulu tuh kan karena keadaannya, lingkungannya itu mendukung untuk seperti itu. Zaman sekarang itu justru lingkungannya kita saat ini, keadaan kita kayak saat ini dan sistem kita saat ini memang membawa manusia tidak selaras dengan energi alam. Di sini juga mungkin saya mau tambahin sedikit ya. Jadi kalau saya pribadi gitu ya, kalau saya pribadi ini em, kalau kita hubungkan antara zaman dulu sama zaman sekarang ya, kalau zaman dahulu kan keadaan yang membentuk mereka seperti itu. Istilahnya alam masih bagus, semuanya masih indah ya. Dekat dengan bumi, dengan tanah, air, udara, api ya. Kalau zaman sekarang kan kita serba ketakutan ya. Ada matahari itu takut ya. Serba ketakutan lah kita sekarang. Jadi banyak perlindungan-perlindungan seperti itu ya. Karena emang kita udah nggak selaras dengan alam, jadi kita mudah terserang penyakit ya zaman sekarang ya. Tapi zaman dulu orang mungkin hanya beberapa orang yang sadar, tetapi sisanya saya yakin banget sisanya itu uh, mereka itu hanya mengikuti pola dari lingkungannya dia. Jadi bagi saya orang-orang yang sadar itu adalah dia mengikuti pola dengan kesadaran. Artinya dia tahu kenapa dia seperti itu. Sedangkan orang-orang yang tidak sadar, dia mengikuti pola tapi dia nggak tahu kenapa seperti itu. Pokoknya dia jalan aja kehidupannya dia, ngalir gitu aja. Tapi ngalirnya tuh bukan ngalir-ngalir penuh kesadaran, ngalirnya tuh hanyut gitu loh. Sama juga zaman sekarang. Nah akhirnya ketika orang-orang ini gitu ya, bilanglah orang ini misalnya kalau di kepercayaan saya tuh kita bisa reinkarnasi lahir kembali ya kalau misalnya ada hasrat-hasrat yang belum terselesaikan ya, ya biasanya akan lahir kembali gitu kan. Bilanglah orang yang tidak sadar ini lahir kembali di lingkungan yang sekarang, di zaman sekarang, sistem yang sekarang. Karena dia tidak memiliki kesadaran tentang dirinya dia dan tentang makrokosmos, mikrokosmos, yin dan yang kayak gitu kan. Dia nggak ada kesadaran tentang itu. Ketika dia lahir kembali, dia akan mengikuti pola atau lingkungan dia saat ini. Nah, kalau zaman dulu di kehidupan yang lalu mungkin dia teratur hidupnya ya, teratur. Karena polanya, lingkungannya dia teratur. Tapi ketika dia lahir lagi di kehidupan ini, karena polanya nggak teratur, jadi dia nggak teratur. Dia mengikuti bagaimana lingkungannya dia. Kenapa? Karena dia tidak memiliki yang namanya kesadaran. Tetapi orang-orang yang memiliki kesadaran, misalnya ada nih orang yang sadar tentang pengetahuan apa, terus dia masih ada hasrat nih yang membuat dia ingin lahir kembali ya, yang membuat dia harus lahir kembali ya, ada sebuah hasrat yang belum terselesaikan ya, terus tuh akhirnya dia lahir kembali ya untuk menyelesaikan hasratnya itu gitu kan. Nah ketika dia lahir kembali, tapi dia sudah memiliki kesadaran, jadi mungkin dia uh, walaupun ada di sebuah pola di mana mungkin zaman modern ini orang-orang pada memforsir energinya,
dia tidak akan mengikuti itu. Dia memiliki mungkin dia akan mencari pengetahuan, ya dia akan belajar, terus dia akan menggali ya, sehingga sampai dia sadar bahwa ada sebuah bahwa di zaman sekarang itu lingkungannya, polanya itu tidak mendukung orang itu hidup berumur panjang, sehingga dia itu merubah itu. Dia tidak mengikuti pola lingkungannya, ya. Dia menciptakan polanya dia sendiri, dia membuat lingkungannya yang mengikuti dia, ya dia selaras dengan alam, ya dia mulai mengikuti alam. Jadi lingkungan-lingkungan atau pola-pola yang tidak menunjang dirinya untuk hidup sehat sampai 100 tahun, ya itu dia nggak akan ikutin. Jadi itu saya kasih tambahan ya tentang orang yang hidup dengan kesadaran dan orang yang hidup tidak sadar. Dua-duanya mengalir, bedanya yang satunya mengalir dengan kesadaran, artinya dia bisa mengontrol dirinya ya, ketika kapan saatnya dia mengikuti arus air, kapan saatnya dia gerak-gerak sedikit supaya dia tidak masuk ke aliran yang lebih baik ya. Tapi kalau orang yang tidak sadar, dia tuh mengalir sampai hanyut gitu loh. Dia cuma ngikutin dibanting oke apa dia, karena dia nggak ngerti, dia nggak tahu caranya. Nah itulah alasan kenapa kita itu harus belajar. Tapi di sini belajar pengetahuan-pengetahuan yang memang membantu diri kita di kehidupan ini ya. Itu ya. Nah, di sini juga ada lagi tambahan, saya balik lagi ya ke bahasan berikutnya ya. Di sini tambahan nih, mereka tidak pernah bekerja berlebihan ya. Karena kan zaman dulu kan udah malam gitu, setelah jam-jam matahari udah terbenam kadang ada lampu ya. Mereka waktu istirahat ya. Di saat pagi karena masih terang mereka akan kejar ya, mereka akan forsir diri mereka ya. Dan emang alam lagi mendukung untuk kita kerja keras di siang hari itu dari pagi sampai siang, karena matahari itu lagi tinggi-tingginya, energi lagi bagus-bagusnya gitu kan. Jadi mereka benar-benar kerja keras di apa namanya di saat siang hari sampai keluar keringat lah apa ya, jadi tubuh tuh sehat ya. Dan ketika malam ya, ketika nggak ada cahaya dia akan istirahat seperti itu, makan pun dia akan lebih awal ya, karena kalau udah nggak ada lampu gimana mau makan. Nah kalau zaman sekarang kan beda ya. Kita pertama apa namanya bekerja berlebihan ya, karena memang misalnya kita kerja di perusahaan kita deadline ya, terus tuh teman-teman mungkin yang kerja apa pokoknya mengejar deadline lah ya, misalnya teman-teman mahasiswa juga sama ya, jadi mengejar tugas dosen kita sampai begadang malam-malam, saya sudah ngalamin soalnya gitu ya. Pokoknya kalau saya udah liburan saya senang banget gitu loh, bisa bisa mengikuti era malam, tapi kalau udah nggak liburan, nah saya udahlah kadang-kadang suka begadang gitu ya. Jadi kita zaman sekarang itu kalau masih proses pencarian belajar itu memang kita nggak selaras dengan alam sekali ya. Apalagi teman-teman di bidang kesehatan kayak dokter-dokter ya, dia harus teman-teman yang koas jaga malam lah apa, benar-benar kita ngasih ngasih dulu orang hidup sehat, tapi kitanya yang nggak sehat karena kita menjaga orang sakit gitu loh. Jadi zaman dulu kan polanya itu berbeda, mereka tidak pernah bekerja berlebihan ya. Terus tuh makan ya, makan dan minum juga mereka secukupnya ya. Kalau zaman sekarang kan terlalu banyak kenyamanan, terlalu banyak pilihan gitu kan. Terus tuh makan makanan yang manis tuh banyak gitu. Jadi kadang-kadang kita eh, apa namanya, karena pertama kita juga forsir energi, otomatis kan energi kita kekurangan. Nah, ini tambahan sedikit lagi ya, kadang-kadang kalau kita kekurangan energi, itu tubuh kita tuh tanpa sadar ingin sekali makan makanan yang manis biasanya. Karena kalau dalam tradisional Chinese medicine atau pengobatan Tiongkok itu memang rasa manis itu dia itu memberikan energi tambahan ya. Kita bisa lihat ya anak-anak yang terlalu banyak dikasih manis-manis macam gula gitu, yang awalnya udah tenang-tenang aja dikasih makan gula langsung hyperaktif ya, karena dia kelebihan energi ya. Jadi cuma zaman sekarang kan kadang-kadang manis-manisnya itu dia manis sintetis ya, bukan sintetis ya, manisnya itu bukan manis alami ya. Jadi cenderung membuat kita makin lapar dan itu kayak melukai organ ginjal dan limpa ya. Kalau nanti itu ada pembahasannya lagi ya untuk organ-organ itu. Kita bahas dulu yang akarnya basicnya dulu tentang yin dan yang ini ya. Nah, eh, karena itu akhirnya dia dia makan manis tapi dia tetap kekurangan manis ya, karena memang manisnya yang didapat itu bukan manis alami, bukan manis dari, kalau sekarang gulanya kan dikasih kimia apa biar mau kayak keping-keping kristal kan gitu ya. Kalau dulu kan gulanya tuh masih kayak gula tebu itu loh, gula-gula batu, nah masih kayak gitu kan. Jadi bukan yang mengkristal kayak zaman sekarang itu gitu kan.
Gula merahnya juga zaman sekarang ada gula merah yang asli ya, yang asli itu ya bener-bener murni banget tapi dia gampang meleleh. Kalau yang palsu tuh kalau nggak salah dia ditambah dengan deterjen ya, rinso ya, sinis rinso gitu ya, supaya katanya sih supaya eh, apa namanya gula arennya itu supaya dia mengeras. Jadi ada tambahan kimia di sana supaya dia tuh ketika dibawa ke luar daerah itu, misalnya dibawa ke misalnya yang produksi di Jawa, ya, ketika mau dibawa ke Bali, Sumatera, Kalimantan itu dia nggak meleleh atau mau apa namanya mau diekspor misalnya supaya tidak gampang meleleh, jadi ditambah tambahan. Jadi sehingga itu yang harusnya manis ya itu memberikan energi, iya memberikan energi, cuma tubuhnya tuh nggak bisa nyerap semuanya, tubuhnya tuh terluka di situ. Nah kurang lebih seperti itu, akhirnya dia hunger ya, hunger tuh kayak lapar ya dengan rasa manis itu. Nah akhirnya menjadi penyakit ya. Tapi kalau zaman dulu tuh mereka makan dan minum itu secukupnya ya karena memang semuanya masih alami jadi tidak melukai organ-organnya, lapar ya makan secukupnya aja jadi tidak melukai organ-organnya, jadi bisa memang zaman dulu itu keadaannya lingkungannya itu mendukung untuk hidup sehat gitu aja. Zaman sekarang itu kita harus pintar-pintar ya, kita harus memiliki pengetahuan yang tepat sehingga kita bisa memilih mana yang baik untuk kita dan mana yang tidak baik untuk kita. Kalaupun kita ingin bersenang-senang dengan ketidakbaikan, misalnya kita makan makanan yang tidak sehat itu, kita tahu sebatas mana kita lakukan itu, kapan saatnya kita bilang stop atau enough dengan diri kita. Nah, ada ciri-ciri tubuh yang nggak gimana, itu kita langsung stop enough, dan kita tahu bagaimana cara mengobati atau menetralisir supaya kembali tubuh kita murni lagi. Ya, oke kita next lagi ya. Ini sudah ngerti, jadi uh, uh, Cibuli udah menjawab ya kenapa kok zaman dulu tuh orang hidupnya sehat ya karena memang selaras dengan alam ya, dengan konsep yin dan yang ya antara makrokosmos dan mikrokosmos itu selaras gitu ya, terus tuh makannya nggak berlebihan udah ya, terus tuh kerja juga makannya itu secukupnya, terus tuh juga dia kerjanya juga nggak berlebihan ya, dan hidupnya teratur gitu ya. Nah, terus nih nasi Cibo ini lagi dia jelaskan ya. Namun orang-orang saat ini sangat berbeda. Mereka tidak memulihkan diri mereka sesuai dengan cara memelihara kesehatan yang baik, tetapi justru berlawanan dengan itu. Mereka kecanduan minuman keras tanpa kesederhanaan, terus bermalas-malasan seperti orang tua, memanjakan diri dalam kenikmatan seksual, dan menghabiskan energi vital mereka serta merusak kesehatan mereka. Mereka tidak melindungi energi primordial mereka dengan hati-hati seperti halnya menangani perkakas yang penuh dengan barang-barang berharga. Mereka tidak memahami pentingnya menyimpan energi. Uh, Mereka tidak memahami pentingnya menyimpan energi mereka dan menyia-nyiakannya dengan gegabah dengan melakukan apa saja yang mereka sukai. Mereka tidak tahu nikmatnya menjaga kesehatan dan tidak memiliki pola teratur untuk makanan, minuman, dan aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, mereka menjadi jompo ketika mereka baru berusia 50 tahun. Nah, di sini kita melihat ya, bahwa sebenarnya hidup sehat tuh gampang loh, nggak ribet. Yang ribet itu adalah keinginan kita, kita maunya ini, maunya itu, terlalu banyak apa namanya tuh terlalu banyak hal ya yang membuat kita tuh stimulis ya, stimuli ya. Nah, terlalu banyak stimuli yang membuat kita tuh akhirnya makan dan minum, kerja itu berlebihan semuanya atau kekurangan gitu ya. Ada zaman sekarang tuh memang stimulinya tuh nggak kayak zaman dulu ya. Keadaan zaman sekarang itu, lingkungan zaman sekarang itu memang bener-bener banyak stimuli-stimuli yang membuat kita tuh ingin ini, ingin itu. Ya nggak sih, jujur saja saya aja mengalami gitu ya. Nah, sebenarnya kalau hidup hidup tuh untuk sebenarnya prinsip ya atau hidup sehat itu gampang banget. Intinya makan, minum dan aktivitas yang cukup ya. Makan minum ini ya, masuknya kan secukupnya. Aktivitas ini kan yang dikeluarkan, jadi kan antara keluar dan masuk itu harus seimbang. Udah pegang dua itu aja sebenarnya. Masuknya harus harus secukupnya. Terus tuh keluarnya juga secukupnya gitu loh. Jadi dua itu harus seimbang. Udah itunya dijaga gitu. Sebenarnya simpel. Nah orang-orang zaman sekarang itu dia sini dibilang kan
mereka berlebihan pekerjaan, terlalu memboroskan energi ya, melalui pekerjaan berlebihan. Nah, terus kedua juga, pemborosan energi juga terjadi dengan hubungan seks yang berlebihan ya. Karena dalam pengobatan Tiongkok ketika orang berhubungan seks berlebihan ya mengalami yang namanya sorry mengalami yang namanya kayak apa ejakulasi ya, ejakulasi yang berlebihan, misalnya satu minggu hampir tiap hari tuh ejakulasi dia kan, terus tuh satu hari 3 kali ejakulasi gitu kan, 3 hari 3 kali gitu kan, itu tuh ketika dia ngeluarin sperma atau perempuan yang ngeluarin cairan ya, ada cairan ketika orgasme itu ya, itu tuh sebenarnya adalah cairan utama dari tubuh kita. Dimana cairan itu kan sebenarnya kalau itu ketemu, itu kan bisa menghasilkan kehidupan baru, yaitu sebenarnya saripati tubuh kita. Nah, memang kadang-kadang emang itu harus dikeluarkan ya, memang harus dikeluarkan. Sistem tubuh akan mengeluarkan itu secara, kalau kita melakukan hubungan seksual, ada hal-hal yang membuat itu keluar, misalnya kayak laki-laki mimpi basah gitu, contoh aja gitu ya. Memang ada di usia-usia ketika energinya dia tinggi, itu akan tubuh tuh memiliki sistem untuk mengeluarkan itu, entah dia mulai birahi lah apa. Tapi ada orang-orang yang birahinya tuh bukan alami ya, tetapi karena adanya stimulus-stimulus dari luar, entah dia nonton bokep lah, entah dia kecanduan dengan seks lah, entah dia memiliki pikiran wah perasaan nikmat ketika berhubungan seksual, sehingga mereka tuh mencari itu di sana gitu, sehingga mereka menghabiskan apa saripati tubuhnya. Nah, untuk orang-orang yang mungkin dia lahir dengan saripati yang berlimpah ya, dia mungkin nggak masalah ya mau berhubungan seks setiap hari itu dia nggak masalah, cuma memang mungkin di usia tertentu dia akan lemes juga, dia akan sakit juga kan. Tapi ada orang-orang yang mungkin dia dilahirkan dengan saripati tubuh yang tidak begitu banyak, sehingga maaf ya teman-teman ya, masih mudanya oke lah ya ejakulasinya tuh nggak cepat gitu kan. Tapi karena saripati tubuhnya dia itu sudah mulai sedikit ya, karena dia mungkin sering masturbasi, sering berhubungan seksual, sering memboroskan energi, apa sering membuang-buang saripatinya dia, itu dia akhirnya gampang mengalami ejakulasi atau kita sebutnya ejakulasi dini ya. Itu kan secara, saya bilang secara tradisional, saya nggak akan mengatakan secara medis barat ya, karena kita kan lagi bahas tentang ini, tentang kehidupan sehari-hari yang kurang lebih kita gampang paham dan gampang mengerti ya. Jadi memang zaman sekarang tuh kita tuh paling karena banyaknya stimulasi-stimulasi dari luar ya, kayak mendukung ya, sehingga kita sering mengalami pemborosan energi, bekerja berlebihan, dan seks yang berlebihan. Itu pemborosan energi yang paling sering terjadi ya, yang hampir kita tidak sadari kita melakukan hal itu. Nah, dua hal itu ya, jadi kalau dua hal itu bisa dijaga aja, kita pasti akan bisa hidup sampai 100 tahun ya. Tapi sekali lagi itu tergantung karma juga. Tapi minimal kita menjaga aja ya. Masalah kita sampai di sana apa enggak itu masalahnya alam ya. Tapi kita jaga, kita bilang ke alam bahwa saya mau hidup panjang tapi dengan yang sehat ya. Terus di sini juga ada ya, eh, selain pemborosan energi, ketika kita menyimpan energi terlalu berlebihan, tidak dikeluarkan, apa itu? Adalah bermalas-malasan. Karena kekurangan gerak, akhirnya numpuk lah, energi tubuh itu numpuk, sehingga menjadi yang awalnya itu adalah energi yang harus bergerak terus digunakan, tapi kemudian energi itu menumpuk ya, menumpuk akhirnya menjadi penyakit ya. Karena ketika kita bermalas-malasan, kita nggak keluar keringat, kita diam, kita nggak ada gerakan, nah energi itu dia tidak mengalir, energi yang nggak mengalir ya, itu kan akan membuat stagnan ya, stagnan akhirnya menumpuk menjadilah yang namanya penyakit, karena kita itu malas-malasan, ditambah lagi makan dan minum yang berlebihan, wah tambah numpuk lah, ikut memacet lah, sama seperti kalau kita bayangkan itu bagaikan air di dalam got ya. Nah kalau seandainya air di dalam got itu tidak mengalir, stagnan ya, istilahnya energi kita tuh tidak mengalir, stagnan, kira-kira energi yang nggak dialirkan ini atau air yang nggak mengalir ini lama-lama kayak gitu di dalam tubuh kita ya, di dalam got itu lama-lama kayak gitu, lama-lama kan jadinya dia mengundang berbagai macam jenis penyakit, jamur lah, bakteri lah, uh, banyak mikroba-mikroba yang menghasilkan bau apa ya, penyakit lah itu tumbuh gitu loh. Misalnya kalau di obat tradisional tuh biasanya nanti tumbuh kayak
uh, polip-polip ya di dalam organ-organ. Nah itu biasanya orang-orang yang mengalami kayak gitu tuh orang-orang yang biasanya gerakannya tuh sedikit atau aliran energinya itu nggak lancar, ada stuck energi. Makanya dia mengendap di situ akhirnya karena tidak dibersihkan, mengendap di situ akhirnya dia lembab ya, akhirnya menjadi polip, tumbuh kayak polip-polip itu di organ-organ tertentu ya di dalam tubuh kita dan itu menjadi yang namanya penyakit ya. Jadi di sini ada dua ya, pemborosan dan penyimpanan yang berlebihan. Itu juga nggak bagus. Jadi tidak ada keseimbangan zaman sekarang tuh. Itu yang membuat kenapa orang-orang tuh mudah lelah. Ya terus tuh di usia 50 tahun udah jadi jompo, tinggal udah sakit sakit ini, sakit itu. Gerak ini nggak bisa, gerak itu nggak bisa. Baru mau ngapain, kaki sakit lah, umur gini kaki sakit yang harusnya itu dimiliki oleh orang-orang yang tua-tua, biasanya yang udah umur 70-an, ya 60-an lah, 60 mau 70 itu udah mulai biasanya ya kalau zaman dulu paling 80-an ya baru mulai kayak gitu ya. Soalnya saya ada tuh di desa saya itu salah satu keluarga itu 70 tuh masih kencang dia ya. Jarang disakit ini, jarang banget. Baru masuk tuh kalau asal 70 berapa ya? Mau 80-nya dia. Nah, baru mulai dia sakit itu tuh gitu. Oke, kita lanjut ya. Nah, berikutnya nyambung lagi ya. Cibo ini masih Cibo yang berkata ya. Pada zaman dahulu kala, orang-orang berperilaku sesuai dengan ajaran menjaga kesehatan dari orang bijak. Semua energi jahat yang datang dari berbagai musim berbahaya bagi manusia, sehingga energi tersebut harus ditangkal kapan saja dan di mana saja. Ketika seseorang benar-benar bebas dari keinginan, ambisi, dan pikiran yang mengganggu, tidak peduli dengan ketenaran dan keuntungan, energi sejati akan datang setelahnya. Ketika seseorang memusatkan jiwanya secara internal dan menjaga pikirannya tetap sehat, bagaimana mungkin ada penyakit yang muncul? Ya, di sini saya masuk lagi teman-teman ya. Jadi dia masih lagi membahas, dia lagi membandingkan dengan perilaku orang zaman dulu ya. Jadi kalau seperti saya bilang sebelumnya, kalau dalam pengobatan tradisional mau ngomongin apa, mau ngomongin Ayurveda, mau ngomongin Usada Nusantara atau yang Bali punya, mau ngomongin pengobatan Tiongkok atau yang lain lah, mungkin Unani atau apa, mereka itu menghubungkan antara makrokosmos alam semesta ya bumi ini tempat kita hidup ini dengan diri kita, bukan alamnya yang menyesuaikan ke diri kita, tetapi kita yang menyesuaikan diri kita dengan alam. Zaman sekarang beda kan, ada acara apa gitu kan, wah biar nggak hujan, kita mengatur alam gimana caranya supaya tidak hujan, kita laser ya awan-awannya terpecah, awan-awannya kita merusak alam sebenarnya ya. Kalau zaman dulu enggak, kalau emang musim hujan ya udah jangan bikin acara yang terlalu berlebihan atau kita bikin acara dalam ruangan. Semua serba sederhana zaman dulu. Jadinya dia itu bisa hidup selaras dengan alam. Kita mengikuti alam. Karena alam itu lebih besar, lebih kuat gitu loh. Dia lebih dulu ada baru ada kita gitu. Bukan kita memaksa alam mengikuti kita. Zaman sekarang kan sudah berbeda, terbalik zaman sekarang. Kita buat alam itu yang mengikuti diri kita gitu loh. Makanya banyak penyakit baru-baru muncul, banyak bencana ya. Zaman dulu ada bencana, tapi itu kan semua akibat ulah manusia. Iya nggak sih? Di mana misalnya sekarang musim apa gitu kan, longsor bangun rumah di situ gitu kan. Patahan gempa bangun bangun bangunan di situ gitu ya. Jadi emang kita karena kita nggak paham, kita nggak tahu, kita nggak mau selaras dengan alam. Kita maunya menaklukkan alam. Jiwa apa namanya kayak zaman sekarang tuh energinya itu terlalu berlebih buat saya pribadi ya, panasnya terlalu berlebih. Jadi kita ingin menaklukkan alam alam ini, padahal alam ini besar. Nggak ada yang bisa naklukin alam, tapi kita mau menaklukkan ini, bisa sebentar aja. Setelah itu alam akan memiliki semacam sistemnya sendiri. Ketika dia merasa dirinya nggak seimbang, alam ini kan hidup ya. Alam ini hidup sama kayak tubuh kita. Tubuh kita tuh ada dua ini loh, ada dua sistem ya, kayak sistem parasimpatik dan sistem parasimpatik ya. Jadi ada saraf yang memang bergerak tanpa butuh perintah dari otak, ya dari otak kita gitu loh. Ya, jadi dia bergerak misalnya ada gangguan itu lain ya. Misalnya nih kayak jantung berdebar-debar, sorry jantung berdetak gitu kan. Kita otak kita nggak bisa nyuruh jantung berhenti berdetak gitu. Saya mau tidur dulu nggak bisa. Aliran darah pun juga sama. Itu semua adalah
apa namanya, sistem tubuh kita yang otomatis. Jadi ada dua jenis kesadaran ya, bukan kesadaran ya, lebih kepada sistem ya. Sistemnya memang itu dari sistem saraf ya, simpatik dan parasimpatik gitu loh. Sama, alam semesta juga sama. Dia juga punya sistem di mana memang ada sistem eh, apa namanya, kayak sistem misalnya matahari terbenam dan tenggelam kayak gitulah, kurang lebih seperti itulah. Sama, tubuh kita sama alam semesta juga sama. Ketika ada ketidakseimbangan, maka alam dengan apa, intelijensianya alam semesta yang kuat banget, yang cerdas banget ini, dia akan mencari keseimbangannya. Akhirnya kita yang berpikir sudah menaklukkan alam alam ini itu akhirnya terlindas, kena bencana ya, karena kita yang buat kayak gitu loh. Saya lupa tuh ya, saya lupa ada sebuah cerita tuh yang waktu di Arab ya, Arab ya, yang dia menciptakan apa namanya tuh, hujan. Dia pengen ada hujan nih, karena kan alam panas, dia ciptain lah hujan gitu kan. Tapi dia nggak ngerti gitu loh. Dia tuh di negara yang memang di sana tuh panas. Terus dia ciptain hujan di sana. Ya emang ada hujan, itu hujannya gede-gede kayak es batu gitu ya. Terus tiba-tiba angin, emang emang hukumnya seperti itu ya, ada panas ada air maka ada angin, karena dia nggak ada pohon ada apa ya, jadilah anginnya itu ngeri gitu loh, karena dia tuh gimana ya, ingin menaklukkan alam, dan dia nggak ngerti, dia tidak bisa memahami seluruh hukum-hukum alam gitu. Zaman sekarang itu seperti itu loh, makanya jangan salah kenapa kok zaman sekarang kita tuh nggak bisa, hidupnya tuh nggak bisa kayak zaman dulu. Makin makin maju teknologi itu kan, umur manusia makin pendek tuh, ngerasa nggak seperti itu? Jadi juga zaman dulu ya, orang-orang bijak zaman dulu ini kan bilang kan, pada zaman dahulu kala orang-orang berperilaku sesuai dengan ajaran menjaga kesehatan dari orang bijak. Jadi orang-orang bijak zaman dulu ya itu juga sama gitu. Dia tuh cuma bukan hanya tahu tentang agama doang, bukan tahu hanya tentang spiritual doang. Wah, orang-orang zaman dulu tuh hebat-hebat. Dia ngerti tentang ilmu kesehatan, dia ngerti tentang ilmu alam. Jadi dia memberikan pengetahuan itu secara holistik. Kalau zaman sekarang kan beda ya. Orang-orangnya itu dia tuh hanya bisa satu hal doang. Kalau kesehatan ya udah kesehatan doang, dia nggak ngerti politik lah, ekonomi dia nggak ngerti gitu loh. Kalau orang zaman dulu enggak, karena dia mengetahui konsep makrokosmos, dia mengetahui hukum yin dan yang. Walaupun dia enggak profesional di bidang seluruh bidang, tapi minimal dia paham. Sehingga dia memberikan pengetahuan yang utuh, bukan yang terpotong-potong-potong. Zaman sekarang kan enggak ya, dipotong-potong gitu loh. Beda lah ya. Eh ya beda lah zaman sekarang. Zaman dulu enggak. Jadi orang bijak zaman dulu tuh namanya orang bijak ya. Zaman dulu tuh orang-orangnya jadi orang bijak tuh para resi-resi ya, kita bilangnya. Kalau mungkin zaman sekarang para profesor zaman dulu itu, mereka tuh bijaknya itu memiliki kapasitas otak yang luar biasa loh, cerdasnya zaman dulu. Sehingga kalau kita ketemu para resi zaman dulu, itu kayak ketemu alam semesta. Kayak semua pengetahuan alam tuh dia tahu gitu loh. Mereka itu pengetahuannya holistik, bukan terpecah-pecah gitu. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini dibilang juga semua energi jahat yang datang dari berbagai musim berbahaya bagi manusia. Jadi setiap musim, peralihan musim itu ada energi-energi. Karena kan kalau namanya peralihan kan pasti ada energi yang tidak bagus. Nah, energi dari kalau kalau di beberapa tempat kan musim itu dibagi empat ya, musim uh, musim panas ya, atau musim musim semi dulu ya, musim semi ya, musim pertumbuhan, terus itu menuju musim panas ya, puncak-puncaknya itu, kemudian mulai menurun kurvanya menjadi musim gugur, mulai ada angin agak dingin sedikit, terus sampai musim dingin benar-benar dingin banget, nanti kembali lagi ke musim semi ya, intinya kayak ada matahari mulai mulai bersinar lagi kayak dari pagi ya, siang hari itu, terus sore hari yang musim gugurnya, terus itu malam hari itu yang benar-benar dinginnya. Jadi ada empat, dibagi empat ya. Kalau di Indonesia kan dia karena negara tropis ya, jadinya dia cuma ada dua doang ya, musim panas dan musim dingin. Kalau di Indonesia kan musim dinginnya musim hujannya itu loh, jadi cuma ada dua gitu. Tapi sebenarnya kalau dilihat-lihat itu sebenarnya ada yang panasnya aja, ada yang panas terik, ada yang panasnya tuh nggak begitu terik ya. Terus tuh dingin juga sama, ada dinginnya itu, ada yang hujannya tuh masih gerimis-gerimis, tapi nanti ada musim di mana hujannya tuh akan mulai apa namanya tuh kuat banget. Tapi ada juga yang membagi bahwa
kalau ada musim hujan, ada petirnya itu dia masuk ke kemarau ya. Ada yang bilang seperti itu. Jadi nah itu kita nggak usah bahas. Intinya kalau saya sih lebih lihat dua, kita bagi dua aja. Yin dan yang aja. Kalau misalnya kalau di tempat lain yang bukan bukan negara tropis ya. Jadi yin-nya itu dibagi dua, yaitu gugur dan dingin. Yang-nya itu dibagi dua lagi, yaitu musim semi dan musim panas. Tapi kalau di Indonesia negara tropis cukup dua aja, yin-nya satu, yang-nya itu satu. Nah, apapun itu intinya perubahan dari yang menuju yin menuju yang itu ada peralihan. Nah, peralihan musim inilah yang menciptakan, kita mengatakan bahwa energi jahat. Nah, ini ada sedikit pengetahuan teman-teman ya. Kalau di Bali itu kita mengenal yang namanya sasih ya. Nah, ada sasih itu kayak kita bilangnya bulan ada 12 sasih ya. Sasih itu ada 12 kalau di Bali ya. Tapi di antara 12 sasih ini itu ada dua sasih di mana kita menganggap itu adalah sasih peralihan yang energinya itu kita bilang buta kala. Buta kala di sini kan buta itu kan sebenarnya unsur dasar alam semesta. Kala itu adalah waktu ya. Sebenarnya artinya seperti itu buta kala ya. Cuma nggak tahu saya kenapa kok makin kesini kok buta kala identik dengan energi jahat ya gitu. Padahal itu sebenarnya uh, energi dasar ya, alam semesta. Cuma lagi tinggi-tingginya tuh di sase ke-6 di bulan ke-6 sama di bulan ke-9, bukan 6 9-nya kalender modern ya. Kalau 6 9-nya kalender modern kan bulan 6 kan Juni jatuhnya ya. Bulan 11 September enggak bukan yang itu. Ini versi kalendernya orang Bali ya. Intinya kalau sudah sase ke-6 sama sase ke-9 itu biasanya orang Bali melakukan yang namanya mencaru ya. Pembersihan lah, pembersihan Buana Alit dan Buana Agung. Buana Agung itu adalah alamnya kita ini. Buana Alit adalah diri kita. Mencari itu upacara, dia minta upacara untuk membersihkan energi ya. Karena memang orang-orang zaman itu kan pecaru ya, konsentrasi itu kan dari orang-orang zaman dulu ya, leluhur kita zaman dulu ya. Ya seperti kita lihat sendiri, kita kalau kita ngelihat bagaimana konsep leluhur zaman dulu, mereka tuh selaras antara uh, Buana Alit, diri kita, dan Buana Agung, ya, alam ini. Antara makrokosmos, alam ini, dan mikrokosmos, diri kita, ya. Kayak gitu, mereka selaras. Dan ketika mereka tahu puncak-puncaknya tuh, oh di sasi ke-6 sama sasi ke-9, mereka tahu itu energi energi alam dasar, energi dasar alam butanya itu ya, buta itu energi dasar ya, ada 5 macam. Kalau dalam Hindu itu ada 5 ya, energi buta itu ada 5 ya. Jadi lima-lima ini lagi kuat-kuatnya tuh, karena sesuatu hal yang berlebih itu akan merusak sifatnya. Nah, peralihan-peralihan musim ini itu akan meningkatkan energi buta ini meningkat. Nah, ketika meningkat itu kan merusak sekitar-sekitarnya dia, kita manusia ini, Bona Alit ini gitu. Sehingga dinetralkan supaya tidak tinggi ya, supaya nggak terlalu terlalu tinggi energinya, dinetralkan ya. Seperti itu dengan upacara ya, atau kita di Bali itu biasanya ada mencaru ya di fase-fase itu. Jadi seperti itu zaman dulu. Mereka ngerti banget bahwa peralihan-peralihan ini dia akan menghasilkan semacam energi. Nah, kalau di negara yang bukan negara non tropis kan dia berarti ada 4 ya, 4 peralihan ya. Tapi kalau kita negara tropis cuma 2. Nah, itu saya bilang tadi di Bali tuh dia saseh ke sange sama saseh ke nanam ya, di bulan ke-6 kalender Bali sama bulan ke-9 di kalender Bali. Nah, itu peralihannya, dua peralihan yin dan yang. Saya nggak tahu mana yang yin mana yang, karena saya nggak meneliti itu. Mungkin nanti lah, saya mungkin nanti akan meneliti ya, yin dan yangnya tuh di sasi keberapa ya, dari yang menuju yin, dari yin menuju yang tuh di sasi keberapa, apa sasi ke-6, apakah sasi ke sana. Mungkin kalau yang sasi ke apa namanya, sasi ke-6 ya, bulan ke-6 itu mungkin dari apa namanya tuh, dari yin menuju yang ya. Terus sasi ke sana itu dari yang, dari panas menuju yin, karena kan sasi ke dase, sasi itu sasi ke karo, kase itu udah mulai cuaca dingin. Jadi dari yang panas awalnya menjadi dingin, mungkin seperti itu ya. Jadi yin dan yang, jadi ada peralihan musim. Nah, peralihan-peralihan ini kan menghasilkan sebuah energi, atau kita bilang butenya. Nah, butenya itu lagi tinggi-tingginya itu, karena apapun yang berlebihan itu bersifat tidak baik. Nah, cuman dulu tuh mereka ngerti, mereka pokoknya prinsip satu, prinsipnya kita yang mengikuti pola alam, bukan alam mengikuti kita. Zaman sekarang tuh beda, istilahnya alam tuh kan besar, energi besar,
disuruh masuk ke kecil, nggak meledak gitu loh. Ya nggak sih? Jadi terbalik, kita tuh terbalik ya. Emang zaman sekarang tuh orang terlalu bangga dengan dirinya dia ya, terlalu ya gimana bangga lah sama dirinya sehingga dia tuh menjadi dia pinter tapi bodoh gitu loh. Pinter karena bangganya doang ya. Terus tuh berikutnya ya, ketika seseorang benar-benar bebas dari keinginan, ambisi, dan pikiran yang mengganggu, tidak peduli dengan ketenaran dan keuntungan, energi sejati akan datang setelahnya. Nah, di sini lagi ya. Nah, di sini ada sebuah poin penting ya. Ternyata, dan di sini di bagian ini ya, selain kita menjaga pola makan, pola minum kita, dan pola istirahat kita ya, tiga hal itu dijaga gitu kan, supaya tidak teratur. Selain hal-hal seperti itu, ada hal lain, yaitu adalah pikiran kita. Jadi, yang tadi itu kan berhubungan dengan fisik kita ya, badan fisik ya. Tapi di bagian ini, Cibo ini menjelaskan bahwa ada hal lain lagi yang membuat yang menentukan apakah tubuh kita sehat atau sakit ke depannya, yaitu adalah pikiran kita. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa apa namanya tuh ada faktor lain, yaitu adalah faktor pikiran ya. Jadi pikiran seperti apa yang kira-kira akan memunculkan penyakit atau mengganggu kesehatan kita adalah pikiran-pikiran yang ketika dipenuhi dengan keinginan, keinginan yang berlebih kalau saya anggapnya ya, keinginan berlebih itu sama dengan nafsu. Nafsu itu adalah sebuah keinginan yang terlalu dimanjakan sehingga berlebih akhirnya menjadi nafsu. Atau keinginan yang ditahan tapi mau dipaksakan terjadi itu adalah ambisi ya. Dua-duanya adalah keinginan. Jadi ada keinginan terus tuh ada ambisi. Nah, dua hal itu bisa ada ya. Nafsu dan ambisi ini bisa ada keinginan yang akhirnya melahirkan nafsu dan ambisi ini ya, keinginan yang patologi ya, karena manusia tanpa keinginan kan nggak ada kehidupan, nggak ada pergerakan, iya nggak sih? Tapi kalau keinginannya masih normal, ya saya ingin makan, ingin minum, masih yang ya, masih ya semampunya lah, nggak sampai berlebihan itu, nggak sampai jadi nafsu sama ambisi, itu kan masih aman. Tapi ketika keinginan yang berlebihan, seperti saya sebutkan sebelumnya, apapun yang berlebihan itu adalah penyakit ya. Jadi di sini ketika keinginan itu tumbuh menjadi nafsu dan ambisi itu karena apa? Akarnya apa? Oke, akarnya adalah keinginan, ya keinginan yang berlebih. Tapi kenapa bisa seperti itu? Apa apa stimulasi apa atau stimulus apa yang membuat itu tumbuh? Keinginan itu akhirnya ada. Itu terjadi karena moral kita, ya. Mental kita. Mental apa? Ya. Mental yang ingin menjadi tenar, yang ingin dikenal, yang ingin wah saya ada loh. Itu saya loh, itu saya ego ya. Ya. Jadi di sini dikatakan bahwa orang-orang yang ingin tenar ya pasti memiliki keinginan yang penuh ambisi dan yang bernafsu ya. Terus tuh yang kedua hanya memikirkan keuntungannya dia sendiri, keuntungan pribadi ya. Dia hanya fokus untuk dirinya dia aja. Dia tidak berpikir apa dampak atau efeknya ke orang lain, apakah itu juga menguntungkan orang lain apa enggak. Gitu loh. Dia hanya fokus ke dirinya dia aja. Itu intinya ego sih. Balik lagi ke pengetahuan spiritual ya. Jadi memang masalah manusia itu di ego. Ketika ego itu sudah patologi ya itu bahaya banget ya. Jadi tumbuhlah keinginan ya, ada ambisi, ada nafsu, semua semuanya itu. Jadi apa namanya dapat kita lihat ya bahwa di sini bukan hanya faktor dari tubuh kita, perilaku kita sehari-hari, tetapi juga ada faktor dari mental kita, moralnya kita. Moral kita tuh menentukan apakah kita bisa hidup panjang umur atau enggak gitu ya, sampai 100 tahun atau enggak ya. Nah, di sini kalau kita nih Cibo mengatakan bahwa ketika seseorang benar-benar bebas dari keinginan, dari ambisi, dan pikiran yang mengganggu. Nah, di sini ada lagi ya pikiran yang mengganggu. Jadi bukan hanya dibalik ada orang yang mungkin mentalnya atau moralnya tidak bagus ya, dia ingin tenar ya. Terus tuh dia hanya mementingkan keuntungannya sendiri. Tetapi ada juga orang-orang yang tidak menginginkan itu. Dia tidak ingin tenar ya. Dia tidak mengambil keuntungan sendiri, tetapi pikirannya terganggu misalnya tempat kerja saya si ini kok kayak gini ya, kok kayaknya orang-orang pada nggak suka sama saya, atau saya ini adalah orang yang tidak berguna gitu kan, atau dia
pikir terganggu, kenapa ya? Jangan-jangan nanti ada hantu gitu. Contoh aja nih. Jadi dia pikirnya dia tuh banyak apa namanya terganggu dengan hal-hal di luar dirinya dia yang akhirnya mengganggu ketenangannya dia. Jadi di dalam kitab Quantineching, kesehatan itu ada ketika batinnya tenang. Nah, ketika batinnya nggak tenang, itu yang apa namanya karena pikirnya dia terganggu, itu akhirnya membuat dia menjadi sakit atau tidak sehat. Jadi di sini ada pikiran dan ada batin ya, perasaan maksudnya ya. Perasaannya lebih dalam lagi ya batin itu ya. Terus tuh berikutnya juga dijelaskan ya, ketika seseorang memusatkan jiwanya secara internal dan menjaga pikirannya tetap sehat, bagaimana mungkin ada penyakit yang muncul. Jadi di sini kita bisa lihat, ya tadi Cibu membahas bagaimana pengaruh pola kita sehari-hari berhubungan dengan tubuh kita ya, kayak makan, minum, istirahat, kerja nggak berlebihan itu fisik ya. Terus yang berikut itu menentukan kesehatan. Berikutnya adalah faktor pikiran sama mental, perilaku ya. Itu berhubungan dengan ketenangan batin kita, berhubungan dengan spiritual kita. Nah, jadi kalau orang mau sehat secara holistik, dia pikirannya, spiritnya dan batinnya harus tenang, harus bagus ya. Ditambah dengan pola fisiknya dia, ya dunia fisiknya dia yaitu adalah makan, minum, dan istirahat yang cukup ya. Itu berikutnya ya. Terus di sini dikatakan ya, jadi oleh karena itu mereka yang mampu menjaga sikap tidak terburu-buru tidak akan takut pada saat sesuatu yang buruk terjadi. Mereka yang memiliki tubuh yang kuat tidak akan merasa lelah setelah bekerja. Dan mereka yang memiliki jiwa yang tenang, energi primordial mereka akan menjadi seimbang. Primordial ya. Keinginan mereka dapat dipuaskan dengan mudah jika mereka tidak serakah. Justru karena mereka memiliki dasar spiritual di atas, mereka mampu beradaptasi dengan lingkungan apapun. Mereka tidak terlalu mementingkan kualitas dan gaya kostum, tetapi merasa nyaman dengan adat istiadat setempat. Mereka tidak mencari atau mengagumi kehidupan nyaman secara materi dari orang lain. Jadi mereka polos dan jujur. Ini di bagian ini Cibun membahas tentang moral ya. Eh, hanya orang-orang, jadi di sini orang baik ya, orang baik yang moralnya bagus gitu kan, dan dia hidup teratur ya pasti dia akan bisa mencapai umur 100 tahun ya. Tapi kalau dia itu moralnya nggak bagus ya, dia sama dengan artinya mengundang penyakitnya dia sendiri gitu ya. Di sini kan dikatakan ya bahwa kalau dia batinnya tenang, tidak terlalu banyak keinginan dan ambisi, cenderung orangnya juga tenang ya, nggak terburu-buru gitu loh. Jadi dia nggak ada yang takutin gitu kan. Terus tuh juga karena dia pikirnya tenang ya, terus tuh nggak serakah, semua serba berkecukupan gitu ya. Dia nggak terlalu memiliki keinginan yang berlebih, otomatis kan dia itu tubuhnya kan jadinya tidak terlalu memboroskan energi terlalu banyak ya, karena kan orang-orang yang memboroskan energi terlalu banyak kan adalah orang-orang yang orang-orang yang apa namanya itu memboroskan energi terlalu banyak itu kan adalah orang-orang yang memiliki keinginan berlebih ya, memiliki ambisi. Jadi dia pemborosan energi di situ ya. Jadi tubuhnya lemah akhirnya ya. Tapi orang-orang yang tidak terlalu banyak keinginan ya, nggak ada ambisi ya, itu cenderung dia bisa save energi, bisa menghemat energi mereka ya, dan mengisi energi mereka kembali ya. Intinya mereka tuh bisa menjaga energi primordialnya mereka gitu kan, sehingga dia tubuhnya kuat ya, tidak gampang lelah ya. Terus di sini juga dibilang ya, mereka yang memiliki jiwa yang tenang ya, maka energi primordial mereka akan menjadi seimbang ya. Jadi ya benar, kalau dia tenang kan jadinya dia nggak kasak rusuh gitu loh, nggak berlebihan ya. Terus juga mereka yang nah karena mereka tidak serakah, akhirnya mereka tuh hidupnya sederhana, hidupnya serba bukan serba cukup ya, intinya dia tuh sederhana lah hidupnya, dia menjaga kesederhanaan, menjaga diri mereka sesimpel mungkin ya gitu. Nah, mereka-mereka inilah adalah orang mereka-mereka inilah adalah orang-orang yang sudah mencapai tingkat spiritual, spiritual dasar kalau saya berbeda, jadi kan hal dasar ya, spiritual dasar. Tapi ini pun sudah bisa membuat seseorang itu hidup dengan sehat selama 100 tahun ya.
Jadi mereka karena mereka hidupnya tidak apa namanya spiritual ya. Jadi mereka itu mampu beradaptasi dengan lingkungan apapun. Di sini spiritual di sini spiritual di sini tolong dibedakan sama orang-orang spiritual zaman sekarang ya. Karena orang-orang yang sekarang tuh spiritualnya saya perhatiin dia tuh baca buku, baca buku, ikut guru spiritual dan ngerasa dirinya paling spiritual aja padahal enggak loh gitu lah. Tapi enggak tercermin dari sikapnya dia gitu kan. Spiritualnya lebih kepada kenyamanan atas pengetahuan tentang diri yang holistik gitu loh. Lebih ke situ saya perhati spiritualnya. Kadang-kadang mereka juga ngerasa karena mereka meditasi, sehari mungkin yoga, mereka berdepan mantra gitu kan. Tapi mereka masih memiliki ambisi, masih ada nafsu dalam diri, belum bersih lah tubuhnya itu dimasukin ilmu spiritual kayak gitu, atau mungkin dia fokusnya ke situ ya, nggak mau melakukan pembersihan diri atau penyucian batin melalui tindakan-tindakan seperti menolong, berempati. Intinya ada gerakan tubuh yang harus dilakukan untuk yang berhubungan dengan sosial ya. Mereka nggak melakukan itu, hanya melakukan spiritualnya aja. Akhirnya ya kayak sekarang ini spiritualnya gitu loh. Beda banget sama orang-orang zaman dulu ya spiritualnya. Zaman dulu sama zaman sekarang tuh beda. Ya karena zaman itu saya bilang ya. Karena zaman itu ya. Terus tuh jadi saya sih mau minta tolong dibedakan aja ya. Jadi spiritual itu gampang banget. Intinya jaga aja batin biar bersih. Udah itu aja. Ya bukannya tinggi-tinggi kayak ngomongin para dewa gitu bukan seperti itu ya. Terus juga di sini dikatakan bahwa uh, karena mereka nggak serakah ya, terus mereka juga tidak fokus ke gaya zaman sekarang enggak ya, harus pakaiannya harus kayak apa, misalnya kayak hari raya beli pakaian baru padahal pakaiannya masih banyak gitu kan, pokoknya harus bagus, nggak masalah sih kalau kalian mau kayak gitu, nggak masalah, mungkin kalian ingin mempersembahkan yang terindah, tapi jangan sampai menjadikan itu semacam tolak ukur bahwa uh, tolak ukur kebahagiaan ya, kalau nggak bisa beli ya sedih ya, seperti itu. Intinya kita kan berpakaian tuh yang penting kan menutupi aurat ya, terlihat indah gitu. Kalau saya sih seperti itu, saya jarang hari raya kalau di Bali itu kan hari raya tuh kan, kalau yang di Bali tuh orang tuh kalau udah galungan kuningan tuh mereka beli baju baru gitu kan. Terus kalau ada upacara-upacara di pura itu kita pakai banyak perhiasan untuk membuktikan tingkat sosialita kita. Nah, kalau saya sih nggak tertarik ya, karena bagi saya yang penting cukup makan, minum, istirahat cukup, terus saya bisa menjalani sehari-hari dengan baik itu udah cukup. Intinya menjaga kita tetap hidup sederhana itu aja intinya, poin itu pegang gitu loh, jadi kita nggak akan terbawa arus dengan apa namanya, misalnya ada brand baru, ini baru, itu baru, tuh selalu ingin mengikuti itu sampai titik ya kalau mampu sih nggak masalah, tapi kalau nggak mampu, nah memaksakan diri akhirnya jadilah yang namanya penyakit gitu. Kalau mampu silakan ya, kalau mampu silakan, saya nggak akan menghakimi, baru kalau orang duitnya banyak itu kan dia cocok lah seperti itu, istilahnya dia tuh ngeluarin uang segitu tuh kayak nggak ngerasain, tapi kalau orang yang ngerasain lebih baik pakai yang lain kan duitnya ya gitu. Terus di sini juga dipegang lagi ditekankan ya, mereka tidak mencari atau mengagumi kehidupan nyaman secara materi dari orang lain, jadi mereka polos dan jujur ya, karena mereka hidupnya sederhana, mereka tidak mau melukai orang lain ya, mereka nggak mencari keuntungan melalui orang lain, jadinya mereka jadi orang-orang yang polos, jujur apa adanya aja gitu loh, karena mereka ya sederhana gitu loh, dan memiliki moral dan mentalitas yang bagus gitu. Nah ini kemudian di sini ya, di sini lagi ditekankan ya, jadi benar-benar Cibo lagi menekankan ya, karena mereka memiliki kondisi pikiran yang tenang dan stabil, tidak ada keinginan yang dapat menggoda mata mereka, dan tidak ada nafsu yang dapat membujuk hati mereka. Meskipun kecerdasan dan karakter moral setiap orang tidak sama, namun mereka semua dapat mencapai tahap tidak memikirkan keuntungan atau kerugian pribadi. Dengan demikian, mereka semua dapat hidup sesuai dengan cara menjaga kesehatan yang baik. Alasan mereka dapat hidup lebih dari 100 tahun tanpa menjadi jompo adalah karena mereka dapat mengatur cara menjaga kesehatan secara menyeluruh. Lagi tekankan oleh Cibo ya, bagaimana apa namanya, kalau kondisi pikiran tenang dan stabil, maka mata mereka nggak tergoda. Ini maksudnya ambisi dan nafsu ya, itu ya. Jadi karena dia stabil, ini poinnya adalah pikiran ya,
yang tenang dan stabil ya. Terus tuh nafsu juga tidak bisa membujuk hati mereka karena mereka udah istilahnya udah stabil pikirannya dia, jadi nafsu itu tidak akan menggoda mereka ya. Keinginan dan nafsu itu nggak akan menggoda mereka. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Nah, terus nanti untuk filenya ini teman-teman bisa lihat di Instagramnya Sang Yang Husada, cari aja di Sang Yang Husada, itu ada filenya, tapi filenya memang uh, cuma apa namanya filenya itu cuma yang saya sekarang presentasikan ya, bukan file yang penjelasan seperti ini ya. Silakan nanti cari di Sang Yang Husada ya, di Instagramnya, silakan cari di sana ya. Nah di sini ya, ya di sini ada note atau poin penting ya, ada note dan poin penting ya mengapa orang zaman dahulu dapat hidup 100 tahun. Ini saya ringkas ya, jadi ini poinnya ya. Jadi yang pertama ya, mengapa sih orang zaman dahulu dapat hidup 100 tahun? Yang pertama adalah mereka itu hidup selaras dengan alam ya, dengan konsep yin dan yang tadi saya jelaskan ya. Saatnya tidur ya tidur ya, saatnya bangun mereka bangun dan lain-lain ya. Terus tuh makan dan minum secukupnya ya. Terus yang ketiga, mereka tidak bekerja berlebihan ya. Yang keempat, mereka tidak bermalas-malasan seperti orang tua ya. Yang kelima, ya mereka itu tidak mempedulikan ketenaran dan keuntungan pribadi ya. Jadi mereka itu tidak memiliki keinginan berlebih, ambisi dan pikiran yang mengganggu gitu kan. Sehingga dengan mereka menjaga 5 hal ini ya, mereka akhirnya memiliki pikiran tenang dan stabil, polos, sederhana dan jujur gitu loh. Jangan kalian berpikir kalau kalian itu baca buku spiritual yang banyak ya, atau mengikuti guru spiritual, tapi kalian mengabaikan makan minum kalian, mengabaikan istirahat kalian, itu akhirnya mengganggu keseimbangan tubuh. Itu maka kalau tubuh tubuh udah nggak seimbang, maka pikirannya itu nggak seimbang. Kalian silakan ikutin, silakan berspiritual ya, berritual juga, silakan mengikuti seorang guru, tapi jangan lupa dengan 5 hal ini. Jaga pikiran kalian, mental kalian, jaga juga makan minum kalian, jaga istirahat kalian ya. Dan hidup selaras dengan alam. Ditambah dengan mengikuti seorang guru atau baca buku spiritual, itu bagus banget. Yaitu untuk membuat pikiran itu lebih, moral kita tuh lebih paten bagusnya gitu kan. Tapi kalau kita bernafsu di bidang itu dan ganggu 5 hal ini tuh, itu nggak worth it banget ngelakuin itu ya. Karena buat apa kamu pinter secara spiritual, teori spiritual, tapi tubuh kamu bermasalah gitu loh. Bermasalah karena kamu yang buat sendiri, bukan karena dari sono ya, kan ada karena karma, ada karena apa gitu kan. Jadi intinya, walaupun kamu nggak punya guru spiritual apa gitu ya, nggak hanya spiritual, tapi kamu bisa seperti ini, 5 hal ini, itu kamu sudah, itu spiritualis, basic spiritualitas ya, ini 5 hal ini. Cukup dipegang 5 hal ini, maka ini akan mempengaruhi pikiran kita menjadi tenang dan stabil, menjadi polos, sederhana dan jujur ya. Sehingga ya dapat hidup 100 tahun tanpa menjadi jompo gitu ya. Nah, di sini tuh bisa lihat ya, ada panah, di sana ada energi jahat dari perubahan musim ya. Jadi ketika pikiran kita udah tenang ya, karena kita melakukan 5 hal ini ya, kita melakukan 5 hal ini, pikiran kita sudah tenang, otomatis energi jahat ini dia mau masuk ke diri kita, mau mengganggu kita tuh nggak bisa, akan terhalangi gitu ya, ada terhalangi. Ya cukup sekian, uh, kurang lebih kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Dan terima kasih, semoga pengetahuan ini bermanfaat untuk teman-teman yang menonton ya. Ini udah 1 jam lebih ya, baru satu chapter loh. Ini ada satu chapter itu ada beberapa pembahasan ya. Tapi kita pelan-pelan aja, yang penting teman-teman paham ya, ada pengetahuan tentang ini. Nih, Huang Tinecing ini adalah kitab yang sangat bagus sekali untuk dibedah ya. Oke, terima kasih. Salam sehat untuk kita semua ya.